Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Putu Karmila Dewi, NIM 240117145 dengan nomor pendaftaran 2025256038. Saya guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Tejapula, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di Setar Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10.3 dengan materi nilai-nilai yadnya dalam Ramayana menggunakan elemen acara dan menggunakan metode discovery learning. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Madura Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya? Ya. Astungkare semuanya baik dan sehat ya. Semoga dalam keadaan bahagia. Ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan ngabsensi terlebih dahulu ya. Gede Adrian, Ayulita, Doni, Risa, Tika, Kade Ayu Tri Lestari, Wayan Riana, I Gede Galung, I Komang Lanus Primasari. Ya, kalau sakit kita doakan temannya semoga segera sembuh ya. Baik, absensi sudah Ibu lakukan semuanya. Sekarang saatnya Ibu melakukan sebelum melakukan pembelajaran. Mungkin di sebelah kalian ada sampah, silakan diperhatikan dulu. Ada yang kotor? Ada sampahnya? Kalau misalnya tidak, bersyukur sekali ya, kalian berarti menjaga kebersihan di kelas ini. Anak-anak, Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Kira-kira gambar apa ya? Gambar apa ini? Sudah pernah melakukan persembahyangan? Sudah. Kalau umat ini berapa kali bersembahyang? 3 kali. Ya. Pagi? Siang, sore. Pagi pukul berapa? 6. Siang? 12. Sore? 6. Ya. Betul sekali. Jadi ini dikatakan sebagai Dewa Yadnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai dalam kitab Ramayana. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan mampu menganalisa sumber ajaran nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis pengertian yadnya. Yang keempat, peserta didik memahami dan mampu menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam yadnya. Yang kelima, peserta didik memahami dan mampu menganalisis dasar hukum pelaksanaan yadnya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan pengertian yadnya. Secara etimologi, yadnya berasal dari yaj, yang berarti memuja dan memberi pengorbanan atau menjadikan suci. Yadnya adalah perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di dalamnya mengandung unsur karya, perbuatan, seraya ketulus ikhlasan, budi kesadaran, dan bakti persembahan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Baik anak-anak, kita kembali ke materi ya. Materinya sekarang terkait tentang bagian-bagian yadnya. Yang pertama tentang Dewa Yadnya. Ini gambar Dewa Yadnya ya. Terus yang kedua terkait tentang Resi Yadnya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga terkait tentang manusia yadnya.
Kemudian yang keempat terkait tentang fitriyadnya. Yang kelima terkait tentang buta yadnya. Nah, dimana kalau resi ini artinya korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas ke hadapan orang suci. Contohnya denak lingsir, pedanda, juru mangku. Kalau manusia korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas ke hadapan para manusia. Contohnya mesangih ya, potong gigi atau mau pandes, kita sering kenal ya sebutannya. Kemudian kalau fitrah berarti utang kita kepada leluhur, orang tua kita sendiri ya. Jadi kita tidak boleh berantem sama orang tua. Nanti kita contohnya seperti ini, ngaben ya. Kalau di Bali itu ngaben namanya ya. Kalau Baliage misalnya dengan metanam atau metuun, nebas istilahnya ya. Kalau di sini di Putayadnya korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas ke hadapan para buta kale yang tidak kasat mata ya. Ini contohnya sudah jelas sekali digambar. Ada yang mecaru, ini mecaru besar ini ya. Ada kalau Islam balik sumpah tentang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, dari sekian panca yadnya ini merupakan bagian dari yadnya itu sendiri. Kiranya bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang ke berikutnya. Yadnya berdasarkan waktu. Ada dua, nitya yadnya dan naimitike yadnya. Kalau nitya yadnya artinya apa? Dilakukan sehari-hari. Ini contohnya gambarnya sudah jelas sekali. Melakukan trisandya. Yang kedua naimitike. Kalau naimitike di sini artinya yadnya dilakukan di hari-hari tertentu. Contohnya purnama, tilem, galungan, seremonial ini ya, galungan, melis ya. Nah, kalau insidental tertentu ya, hari-hari tertentu. Misalnya ketika ada bencana alam, ada yang menikah dengan sesama jenis, misalnya dalam artian di sini sama binatang tuh, yang yadnya yang tiba-tiba gitu, namanya insidental ya. Nah, kemudian berikutnya, secara kualitas yadnya dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 12.11 sampai dengan 12.13 itu slokanya, yaitu tamasika yadnya, rajasika yadnya, dan satwika yadnya. Kalau tamasika berarti yadnya yang dilakukan atau dilaksanakan yaitu meliputi petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan serade. Kalau rajasika penuh harapan hasilnya bersifat pamer. Jadi kalau yadnya itu nggak boleh pamer, memperlihatkan mas-masan yang banyak, jangan seperti itu. Yang pada dasarnya yadnya itu adalah tulus ya, keikhlasan. Kemudian satwika, dasarkan lascarya, sastra agama, daksina, ini yang paling tepat ya. Kita melakukan ini sesuai dengan satwika yadnya. Nah, next. Ada 7 yadnya: srada, lascarya, sastra, daksina, mantra, anasewa, dan nasmita. Kalau srada yakin, lascarya ikhlas, sastra darkan sila, acara, atmanastuti, daksina benda kayak apa namanya? Daksina yang melingkih di sini ya. Mantra atau nyanyian, anasewa, nasmita. Dasarkan tujuan bukan memamerkan kemewahan. Nah, ini 7 yadnya. Mengapa yadnya harus dilakukan selain karena hutang? Jadi ada sebutan yang berbunyi Satyam Brahma Ukram Diksa Tapo Brahma yadnya Perwindarayanti. Terjemahannya sesungguhnya Satya, Reta, Daksina, Tapa, Brahmanda yadnya yang menyangga dunia. Istilah-istilah dalam yadnya: Yajus, Yajamana. Kalau Yajus yang artinya aturan-aturan yang harus ditaati, Yajamana artinya orang yang melakukan atau melaksanakan yadnya. Nah, pembagian yadnya dewa, pitra, resi, manusia, dan buta. Karena sudah ibu jelaskan tadi ya. Bentuk-bentuknya nitya, tersandya. Nah, ini sudah jelas sekali yadnya sesa. Ini gambar apa ini anak-anak? Ngejot, yadnya sesa ya. Baik, dari sekian materi yang ibu paparkan tadi, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, Tika. Jadi kan ibu tadi menjelaskan Mbak tentang mejor atau yadnya sese. Mengapa kita sebagai umat Hindu harus melakukan mejor tersebut? Baik, bagus sekali Tika ya pertanyaannya. Ibu berusaha menanggapi di sini ya. Jadi mengapa kita harus melakukan ngejot atau yadnya sese? Di mana yadnya sese itu kan pelaksanaan korban suci dilaksanakan secara ikhlas ke hadapan
hal yang tidak kasat mata. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan ngejot atau yadnya sese, otomatis apapun kegiatan atau aktivitas kita sebagai manusia akan berakibat fatal, merasa terganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi harus melakukan yadnya sese atau ngejot terlebih dahulu, baru kita melakukan aktivitas, misalnya makan, minum, bahkan aktivitas yang lain. Gimana Tika, bisa dimengerti? Paham, Bu. Terima kasih. Iya, kasih aplaus dulu temannya untuk tanya. Baik anak-anak, setelah Ibu memaparkan materi, sekarang Ibu akan bentuk sesi diskusi, di mana dalam sesi diskusi ini Ibu akan bentuk kelompok. Dari masing-masing kelompok itu nantinya akan melakukan presentasi ke depan ya. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Oke, baik. Sini Ibu akan membagikan LKPD itu lembar kerja praktek peserta didik ya. Nah, ini untuk kelompok kalian, Tika. Ini kelompoknya Medelia, kelompoknya Chandra. Ini mohon disimak dulu LKPD-nya. Kelompoknya Tangkas, kelompoknya Depi ya. Silakan diperhatikan dulu, simak. Baik anak-anak, sekarang Ibu ngasih kesempatan kepada kalian semua untuk melaksanakan LKPD, yaitu lembar kerja siswa, di mana dalam lembar kerja siswa ini terdapat kasus terkait tentang dampak negatif tidak melakukan buta yadnya atau yadnya sese, ngejot ya. Nah, di sana sudah ada soalnya. Silakan kalian menjawab dengan baik, diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu baru kalian akan Ibu tunjuk satu persatu ke depan untuk presentasi nantinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, udah. Nah, jadi ini yang dikerjakan yang tadi itu loh. Ya? Iya, yang mana itu? Nah. Soal nomor 1 yang ini. Oke, ini maksudnya dalam pelaksanaan yadnya itu kan ada dewa, pikre, resi, manusia, buta, itu dipaparkan dulu penjelasannya, baru cari contohnya. Kalau dewa apa, resanje 3 kali, pikre, leluhur dan lain-lain. Dah, paham? Paham, Bu. Oke, nah, makasih ya. Bagaimana? Bisa? Oke. Ya, ini hampir sama yang kayak tadi ya. Contoh-contohnya gitu ya. Oke, kita kerjakan. Nah, kelompok di sini bagaimana? Ada yang bisa dipahami sudah? Nah, kalau di sini coba kamu bandingkan antara bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya di kehidupan sehari-hari. Kalau tentang yadnya dewa bagaimana, pitri itu bagaimana, resi bagaimana, pengertiannya dulu. Setelah pengertiannya baru kamu bisa memaparkan contoh-contohnya. Terus kalau misalnya kan tadi Ibu tanya dampak negatif dari tidak melakukan yadnya sese bagaimana, kan itu isunya ya tidak mendapatkan apa biasanya ketenangan kayak gitu. Jadi akan terganggu jalannya upacara. Jadi ngejot dulu baru yang lain dilakukan. Itu ya, paham ya? Oke, silakan kerjakan dulu. Permisi. Nah, ini bagaimana? Sudah paham? Belum? Nah, kalau ini isu di masyarakat. Isu berarti kejadian apa yang ada di lingkungan anak di sana gitu. Kalau di sana nggak ngejot, gimana pelaksanaan yadnya itu kan berjalan lancar apa tidak? Tidak kan? Nah, dari kata tidak itu kalian mendeskripsikan kembali, mencari dengan kreatif menggunakan kata-kata sendiri, kata-kata kelompok juga ya. Sudah? Oke, silakan kerjakan ya. Nah, bagaimana kelompoknya Rizka? Nah, ya. Oke, berarti kamu kan disuruh mencari isu yang ada di masyarakat. Isu itu kejadian namanya. Entah itu kejadian, contohnya kalau di lingkungan kalian ketika melakukan upacara ada yang sebel atau cuntake, mens misalnya, apa itu wajar nggak masuk ke areal pura kayak gitu. Terus kalau misalnya di sana nggak ngejot, apa misalnya di lingkungan kamu aja dari dulu di keluargamu tidak melakukan ngejot, apa akibatnya? Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, nah sekarang Ibu tunjuk kelompok 1 ya, Tika dan teman-temannya ke depan. Silakan untuk presentasi.
Baik anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Kelompoknya Tika akan mempresentasikan materi yang tadi Ibu suruh untuk menjawab. Mohon perhatiannya, jangan ribut. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya bernama Putri Tika Wirawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian yatnya dan juga bagian-bagiannya. Yang pertama, pengertian yatnya. Yatnya berasal dari dua kata, yakni yat yang artinya korban dan nya artinya suci. Jadi yatnya dapat disimpulkan adalah pengorbanan suci umat Hindu yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, apa sih bagian-bagian yatnya? Ada 5. Yang pertama ada dewa yatnya, yang kedua pitra yatnya, yang ketiga rasi yatnya, yang keempat manusia yatnya, dan terakhir adalah buta yatnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompoknya Tika. Apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Doni. Untuk kelompoknya Tika, izin bertanya, apa sih contoh dari resiyatnya? Silakan Tika. Baik, pertanyaan dari Doni adalah contoh dari resiyatnya. Contoh pelaksanaannya adalah kita harus menghormati beliau. Jika beliau memberikan arahan, kita harus menuruti ke arahannya dan juga menjaga tata bahasa dengan beliau saat berbicara. Itu saja, terima kasih. Ya, itulah saja presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Tika, Rieska, Nopi dan Aditya. Jadi bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Baik, terima kasih atas waktu presentasinya. Ibu persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan materi yang sudah Ibu ajarkan tadi dan Ibu tugaskan. Silakan ke depan. Kelompok 2 yaitu Doni dan teman-teman. Silakan ke depan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Komang Bunga Lestari dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan dampak atau akibat tidak melakukan buta yatnya. Yang pertama, tidak ada keharmonisan secara niskala dan skala. Yang kedua, hati tidak tenang. Yang ketiga, mudah emosian dan tersinggung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada bertanya? Baik, ada yang bertanya? Mungkin kelompoknya Depi terkait tentang dampak negatif buta yatnya. Bu, Ya. izin bertanya buat kelompok 2. Apa arti tidak ada keharmonisan skala dan niskala? Ya, silakan kelompok 2 tanggapi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Depi. Kalau niskala itu secara tidak nyata dan skala itu nyata. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Iya, baik, terima kasih ya kelompoknya Depi. Ibu rasa sudah bagus sekali. Semoga presentasinya sekarang dan jawabannya juga sangat singkat, padat dan jelas. Ibu apresiasi, nilainya sangat baik. Semoga kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Baik teman, anak-anak silakan kasih aplaus dulu untuk temannya. Silakan. Terima kasih ya. Baik anak-anak, dari sekian presentasi dari semua anak sudah cukup bagus. Semoga bisa ditingkatkan kembali materi yang kalian dapat paparkan tadi untuk kehidupan masyarakat. Dan di sini Ibu dapat menarik kesimpulan bahwasanya yatnya itu merupakan korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas hadapan Sang Yang Widi beserta manifestasinya beliau kepada dewa, pitra atau leluhur, kepada para resi atau roh, kepada orang suci, kepada sesama manusia, bahkan ke buta yatnya itu sendiri. Yang pada dasarnya yang notabene kebenarannya di sini bahwasanya buta itu artinya orang makhluk yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat ya secara skala maupun niskala. Dan di sini dampak negatifnya sudah barang tentu bisa menimbulkan tidak keharmonisan di dalam hidup manusia, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Biar anak-anak ada pertanyaan? Iya. Jika tidak, mari kita akhiri dengan para mesanti. Berdiri. Naturang para mesanti. Om Santi 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 Om.